Selamat datang. Pernah nggak sih ngerasa kalau dunia yang kita lihat di layar HP itu rasanya kok lebih nyata ya daripada dunia di luar jendela kita? Nah, hari ini kita bakal bongkar sama-sama gimana caranya media itu nggak cuma nunjukin realitas, tapi justru secara aktif membangun realitas kita. Kita akan menyelami gagasan-gagasan keren dari Nick Couldry dan Andreas Hepp buat ngebantu kita paham soal ini. Coba deh pegang HP Anda sekarang. Benda ini cuma jendela buat ngintip dunia luar. Atau jangan-jangan ini adalah arsitek yang ngebangun dunia itu sendiri? Pertanyaan ini nih yang bakal jadi inti dari pembahasan kita. Oke, buat ngejawab pertanyaan tadi, kita nggak bisa langsung ngomongin internet dan media sosial. Kita perlu mundur dulu, ngambil langkah ke belakang. Kenapa? Karena fondasi dari dunia digital yang kita tinggali sekarang itu ternyata dibangun jauh sebelum ada yang namanya internet. Nah, ada satu konsep kunci di sini, namanya mediatisasi. Ini bukan sekedar ngomongin media itu berpengaruh ke kita ya, bukan. Coba bayangin deh, prosesnya itu kayak pergeseran lempeng tektonik di bumi. Pelan, tapi masif dan dampaknya luar biasa. Ini adalah proses jangka panjang di mana seluruh fondasi masyarakat dan budaya kita tuh jadi nyatu, jadi terjalin erat sama media. Sejarah proses ini bisa kita lihat dalam 3 gelombang besar. Gelombang pertama itu mekanisasi. Mulai abad ke-15, mesin cetak muncul. Tiba-tiba, orang yang nggak pernah ketemu muka bisa ngerasa jadi bagian dari satu komunitas imajiner yang sama. Kayak misalnya jadi bagian dari satu bangsa. Lanjut ke gelombang kedua, elektrifikasi. Dengan adanya radio dan TV, jutaan orang bisa ngalamin hal yang sama di waktu yang bersamaan. Nonton final Piala Dunia bareng misalnya. Dan akhirnya, gelombang yang kita banget nih, digitalisasi. Internet dan HP menciptakan sebuah ruang di mana kita semua terhubung setiap saat dalam satu jaringan raksasa. Nah, 3 gelombang besar itulah yang ngebawa kita ke hari ini. Ke sebuah lingkungan yang, rumit banget. Saking rumitnya, kita tuh udah nggak bisa lagi bilang kita cuma pakai media. Enggak, kita sekarang hidup di dalamnya. Dan para ahli punya nama keren buat lingkungan ini, media manifold. Jadi apa sih sebenarnya media manifold itu? Coba bayangin, ini bukan lagi soal satu saluran TV atau satu stasiun radio. Ini adalah keseluruhan ekosistem digital. Semua media sosial, aplikasi chat, portal berita, game online, semuanya itu saling nyambung. Dan kita hidup di dalamnya menelusuri jalan kita masing-masing yang unik setiap hari. Perbedaannya sama zaman dulu, fundamental banget. Dulu, media itu terpusat. Cuma ada beberapa stasiun TV dan semua orang nonton berita jam 9 malam yang sama. Sekarang, semuanya menyebar. Informasi itu ngalir dari banyak orang ke banyak orang lainnya. Makanya, feed di HP Anda itu isinya bisa beda total sama feed teman di sebelah Anda. Dan inilah pergeseran paling gedenya. Kita udah bukan lagi sekedar penonton pasif yang mengkonsumsi media, kita udah jadi penghuni. Kita hidup di dalam sebuah arsitektur media yang interaktif dan terus-menerus berubah. Oke, kalau kita hidup di dalam arsitektur ini, terus apa dampaknya buat kita secara pribadi? Buat identitas kita? Nah, mari kita lihat gimana diri kita sendiri ikut dibentuk ulang di dalamnya. Pernah nggak ngerasa capek karena kayaknya kita harus terus-terusan ngejaga image atau personal branding di media sosial? Seolah-olah kita lagi ngurusin sebuah merek, bukan jadi diri sendiri. Nah, rasa capek itu bukan kebetulan. Itu adalah gejala langsung dari hidup di dalam media manifold. Coba kita bandingin. Dulu orang nulis buku harian, tujuannya buat introspeksi, buat diri sendiri, dan pastinya privat. Sekarang, kita punya feed di media sosial. Tujuannya buat performa, dibuat untuk audiens, buat dilihat orang lain. Nah, pergeseran dari introspeksi ke performa inilah yang secara mendasar mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Ini ngebawa kita ke sebuah konsep yang, jujur, agak aneh sekaligus bikin merinding, namanya kembaran data atau data double. Apa itu? Ini adalah versi digital dari diri kita yang diciptakan dari semua jejak yang kita tinggalin di internet. Dan yang gilanya, bagi sebagian pihak, kembaran data ini dianggap lebih nyata dan lebih bisa dipercaya daripada refleksi kita sendiri tentang siapa diri kita. Hidup online itu punya aturan main yang beda total. Coba pikirin deh. 1. Semua yang kita posting itu bisa dicari. Artinya masa lalu digital kita nggak akan pernah benar-benar hilang. 2. Bisa direplikasi. Konten kita bisa dikopi dan disebar kemana-mana tanpa kendali kita. 3. Permanen. Susah banget buat benar-benar ngehapus sesuatu dari internet. Dan yang keempat, yang paling penting, kita selalu tampil di hadapan audiens yang tak terlihat. Kita nggak pernah tahu pasti siapa aja yang ngeliatin.
Oke, semua perubahan di level pribadi ini, kalau kita gabungin, efeknya jadi besar banget. Ini menciptakan sebuah tatanan sosial yang baru. Sekarang, ayo kita coba zoom out sedikit. Kita lihat gambaran besarnya, gimana struktur kekuasaan bekerja di dunia digital ini. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, di dunia baru ini, siapa sih yang nulis aturan mainnya? Siapa yang pegang kendali? Jawabannya ada di data. Setiap klik, setiap like, setiap pencarian yang kita lakukan, itu semua dikumpulin, dipanen. Dan data itu nggak cuma disimpan loh, data itu dipakai untuk misahin kita ke dalam kategori-kategori, untuk ngatur kita, dan ujung-ujungnya untuk mempengaruhi apa yang kita pilih. Prosesnya itu, yang sering kita nggak sadar, jalan dalam 3 langkah. Pertama, identifikasi. Sistem ngumpulin data tentang siapa kita. Kedua, klasifikasi. Berdasarkan data itu, kita dimasukin ke kotak-kotak atau kategori tertentu. Dan yang ketiga, yang paling krusial, penilaian. Kotak tempat kita berada itulah yang nentuin apa yang bakal kita lihat selanjutnya. Iklan apa, berita apa, bahkan mungkin kesempatan kerja apa yang ditawarin ke kita. Ada kutipan dari Julie Cohen yang ngena banget soal ini. Dia bilang, kita sekarang ini lagi menyaksikan lahirnya masyarakat pengawasan model baru. Di sini, pengawasan itu nggak lagi kerasa kayak sesuatu yang menindas. Justru pengawasan itu dibungkus rapi, dijual sebagai sesuatu yang efisien dan nyaman. Jadi intinya begini, tatanan sosial yang baru ini dibangun di atas proses-proses otomatis yang nggak kelihatan dan berjalan di luar kendali langsung kita. Inilah kekuatan sesungguhnya yang bekerja di balik layar kehidupan digital kita sehari-hari. Oke, kita udah ngebahas banyak hal. Pertanyaannya sekarang, terus gimana? Apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Yuk, kita simpulkan poin-poin kuncinya. Jadi, ada 4 hal penting yang perlu kita ingat. Pertama, realitas yang kita alami itu nggak datang begitu saja. Ia secara aktif dibangun oleh media. Kedua, kita ini bukan lagi penonton, tapi penghuni dari sebuah arsitektur rumit yang disebut media manifold. Ketiga, arsitektur ini ngebentuk segalanya, mulai dari cara kita ngelihat diri sendiri sampai ke tatanan masyarakat. Dan yang terpenting, keempat, dengan ngerti semua ini, kita jadi bisa mulai melihat kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang selama ini ngatur kehidupan digital kita. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Di dunia yang dibangun oleh media ini, posisi kita sebenarnya di mana? Apakah kita cuma jadi penghuninya? Atau kita juga bisa ikut menjadi arsiteknya?